Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum." Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan dikembalikan, kemudian atas kamilah hisab mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak seorang pun dari kalian kecuali Rabb-nya akan berbicara langsung kepadanya tanpa ada penerjemah. Jemaah sekalian, hadis ini juga bisa kita petik tentang agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia, begitu pula jin, sebanyak itu, dan Allah berbicara satu persatu dengan mereka dan secara bersamaan. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti di dunia ini, Allah mendengarkan ucapan seluruh makhluk, suara yang dikeluarkan seluruh makhluk, seluruhnya secara bersamaan, tapi satu persatu Allah dengarkan juga. Sehingga andai seluruh makhluk berkumpul di satu tempat yang sama, meminta kepada Allah, berdoa kepadanya dengan bahasa yang berbeda-beda, maka Allah bisa mendengarkan semuanya dan satu persatu. Sebagaimana juga mudah bagi Allah untuk mengabulkan semuanya pada saat itu juga. Beda dengan kita, berhadapan dengan 10 orang misalkan, yang berbicara kepada kita, kemudian semuanya berbicara bersamaan, maka kita akan bingung, mau mendengar ucapan siapa lebih dulu. Tapi Allah Maha Kuasa. Sehingga ini juga dijadikan dalil para ulama untuk membantah orang yang seakan-akan menganggap Allah tidak mampu untuk turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir, karena kata mereka, kalau di Lampung masih sepertiga malam yang terakhir, di Papua sudah pagi. Maka apa susahnya Allah melakukan itu? Mudah bagi Allah untuk turun ke langit dunia, meskipun di permukaan dunia ini beda-beda jamnya, tapi Allah Maha mampu melakukannya di setiap sepertiga malam yang terakhir. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Maka setiap orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berbicara kepadanya langsung, diadili secara langsung di hadapan Allah tanpa penerjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia pun melihat ke arah kanannya, tidaklah dia lihat kecuali perbuatannya. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia pun melihat ke arah kirinya, tidaklah yang dia lihat kecuali perbuatannya. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Dia pun melihat ke arah depannya, maka tidaklah dia lihat kecuali api neraka berada di hadapannya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattakun nar walau bisyikki tamratin." Maka bentengi dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sedekah sepotong kurma. Jadi jemaah sekalian, Allah berbicara kepada setiap hamba. Allah Subhanahu wa taala menanyakan setiap perbuatannya. Allah tanyakan setiap dosa yang dia lakukan. Maka orang-orang kafir ketika itu, mereka mencoba untuk mengingkari perbuatan mereka, tidak mau mengakui dosa-dosa mereka. Maka apa yang terjadi? Di surat Yasin ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim." Pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka yang berbicara kepada kami hanyalah tangan-tangan mereka, dan kaki-kaki mereka pun bersaksi atas apa yang mereka lakukan. Begitu pula di surat Fussilat ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina." Mereka pun berkata kepada kulit-kulit mereka, "Kenapa kalian bersaksi memberatkan kami?" Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Kulit-kulit mereka sendiri menjawab, Allah yang telah membuat kami bisa berbicara, dialah yang maha mampu menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.